Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun, seperti wali-wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor, Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang kompleks Masjid Agung Kudus di dalam kota Kudus. Seperti makam wali songo yang lain, makam Sunan Kudus berada di dalam tungkup diselubungi oleh kelambu tipis warna putih yang terbuka pada bagian pintu berukir. Di dalam kompleks pemakaman Sunan Kudus, di luar tungkup terdapat sejumlah makam tokoh yang termasyhur pada zaman kejayaan Demak, seperti makam Raden Kusen dan istri, Panembahan Palembang, Panembahan Kuleco, Panembahan Mengaos, Panembahan Condro, istri Sunan Muria, Pangeran Pandanaran I, II, III, IV, dan Pangeran Pandanaran V, Pangeran Sujoko, Pangeran Pradibangbar, Pangeran Palembang, dan sebagainya. Asal-usul dan nasab Sunan Kudus. Seperti silsilah wali-wali songo yang lain, silsilah Sunan Kudus memiliki beberapa versi yang berbeda satu dengan yang lain. Namun, di antara perbedaan itu, terdapat benang merah yang menghubungkan satu silsilah dengan silsilah yang lain. Menurut versi Cirebon yang ditulis Rahman Sule Dingningrat dalam Sejarah Hidup Wali Songo tahun 1988, Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Undung sendiri adalah putra dari Sunan Sultan Mesir, adik dari Rara Dampul. Sunan Undung dan saudarinya Rara Dampul pergi ke negeri Pusar Bumi di Cirebon dan bertemu dengan Syarif Hidayat, yaitu sepupu mereka yang menjadi Sunan di Gunung Jati. Syarif Hidayat menyarankan agar Undung pergi ke Ampel Denta berguru kepada Sunan Ampel. Undung pergi ke Ampel Denta dan menjadi murid terkasih Sunan Ampel. Undung kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Syarifah, yang dikenal dengan nama Nyi Ageng Manila, adik Sunan Bonang. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Fatihah atau Ja'far Shodiq yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Sementara itu, silsilah Sunan Kudus menurut versi berasal dari keturunan Sunan Kudus dari Garwa Padmi, putri Adipati Terung, diperoleh urutan silsilah yang sangat banyak. Kanjeng Sunan Kudus menikah dengan putri Pecat Tanda Terung, menurunkan 7 orang anak, yaitu Nyi Ageng Pembayun, Panembahan Palembang, Panembahan Mekaos, Honggo Kusumo, Panembahan Karimun, Panembahan Kali, Ratu Pradabinabar, Panembahan Joko, yang kemudian wafat di usia muda. Sedangkan menurut sumber silsilah yang berasal dari keturunan Sunan Kudus, dari istri Dewi Rohil binti Sunan Bonang, nasab Sunan Kudus adalah berbeda tempat. Sekalipun pada ketika silsilah di atas terdapat nama-nama tokoh yang diragukan keberadaannya, namun ketika silsilah itu bertemu dengan lingkaran keluarga Sunan Ampel, kedua silsilah tegas-tegas menyebut tokoh Kaji Ngusman yang menurunkan Sunan Ngundung
dan Toko Usman Haji putra Ibrahim Asmoro Kondi. Sedangkan sumber Cirebon menyebut saudara Sultan Mesir sebagai ayah Sunan Undung yang kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel. Dari dua nama itu, Kaji Usman dan Haji Usman yang saling berbeda jauh nasabnya, dapat dipahami bagaimana telah terjadi keterputusan silsilah akibat terjadinya diskontinuitas dalam pewarisan sejarah sehingga menyebabkan penulisan silsilah Sunan Kudus saling berbeda satu dan yang lainnya.